Kamu tidak perlu memakan bawang putih untuk mencicipi rasanya. Dengan menggosokkan 1 siung bawang putih di kaki, kamu akan merasakan cita rasanya dalam 15 menit. Belum ada penjelasan yang pasti, tapi memang begitu adanya. Hanya saja itu mungkin efek placebo. Lemon akan lebih segar kalau kamu menghangatkannya di oven microwave. Saat dihangatkan, panasnya melembutkan membran di dalam lemon sehingga sarinya bisa lebih leluasa mengalir. Kamu mungkin belum pernah mendengar buah kepel, tapi buah ini punya kekuatan super untuk membuat keringatmu tercium seperti bunga violet. Sayuran pertama yang ditanam di luar angkasa adalah kentang. NASA menanam 5 kentang kecil dari umbinya. Jika suatu hari kita memulai perjalanan luar angkasa, mungkin kita wajib mencicipi kentang goreng luar angkasa. Semangka, tomat, dan seledri pada dasarnya adalah air. Kita semua tahu ini. Kentang juga sama karena 80%-nya air. Pada dasarnya, kamu bisa membuat jus atau smoothie kentang. Tapi, ya, dipanggang lebih enak. Air yang terdapat dalam kentang membantunya menyerap dan memantulkan sinyal Wi-Fi dan radio, sama seperti tubuh manusia. Jeruk tidak melulu berwarna jingga. Jika tumbuh di daerah subtropis, iklimnya kurang dingin untuk mengurai klorofil jeruk, sehingga kulitnya tetap kuning atau kehijauan. Jeruk semacam itu biasanya diberikan gas etilena untuk membantu mengubahnya menjadi oranye. Kamu harus menjatuhkan cranberry untuk melihat apakah rasanya enak. Buah ini memantul karena kantong udara kecil di dalamnya. Udara yang ada membuatnya terpental dan melambung. Makin tinggi pantulannya, makin enak rasanya. Banyak anjing menyukai sayuran, seperti kembang kol, mentimun, sementara anjingku doyan wortel. Tapi jangan pernah memberi peliharaanmu anggur. Anjing sama sekali intoleran terhadap anggur. Kalau lebih suka daging sapi daripada biji labu, kamu akan kehilangan sejumlah protein. Bahkan biji labu dan brokoli punya lebih banyak protein per kalori daripada daging apapun. Almond sering disalahartikan sebagai kacang. Kacang seharusnya kering, sementara almond punya lapisan buah. Saat tumbuh di pohon, almond terlihat seperti buah persik. Kamu perlu membuka lapisan buahnya untuk menemukan biji yang kemudian dimakan. Kopi pagimu sebenarnya adalah buah rebus. Biji kopi adalah biji beri, jadi pada dasarnya kopi adalah minuman yang terbuat dari beri. Jika bawang bombay ditanam di tanah yang kurang sulfur, rasanya manis dan kamu tidak akan meneteskan air mata saat memasak. Jika tanahnya kaya sulfur, pastikan ada sekotak tisu di sampingmu. Saat memotong bawang bombay, bilas pisaumu dengan air dingin agar bumbu air mata tidak masuk ke masakanmu. Kamu juga bisa mencoba mendinginkan bawang bombaynya. Sel-sel bawang bombay akan bereaksi lebih lambat dan air matamu takkan banyak mengucur. Ada 2 jenis wortel mini. Yang pertama adalah wortel yang dipetik sebelum matang. Dan yang kedua adalah wortel dewasa yang sudah dipotong. Ini hanyalah trik pemasaran untuk mengubah wortel yang tidak punya nilai pasar menjadi produk yang laku terjual. Tidak ada sayuran yang 0 kalori. Beberapa orang mengklaim makan selada, kale, dan seledri membutuhkan lebih banyak energi dibanding yang sayuran tersebut berikan. Tapi sayuran tadi masih mengandung hingga 10 kalori per ikat. Sedikit memang, tapi untuk mencernanya, kamu butuh sekitar setengah kalori. Kalau kamu pernah membaca fakta keren tentang kulit mentimun yang bisa digunakan sebagai penghapus, jangan tertipu. Aku sudah mencobanya dan buku harianku jadi rusak. Saat makan permen lollipop, kamu sebenarnya hanya menelan air liur rasa-rasa. Berat lollipop terbesar di dunia mencapai lebih dari 3.170 kg. Pasti butuh banyak air liur untuk menghabiskannya. Baik, waktunya teka-teki singkat. Apa kesamaan selai kacang dan cincin tunangan? Keduanya mengandung berlian. Para ilmuwan menemukan cara mengubah selai kacang menjadi berlian. Mereka mengekstrak oksigen dari karbon dioksida. Dengan karbon yang tersisa, mereka menaruhnya di bawah tekanan kuat. Pada akhirnya, tekanan ini membentuk berlian.
Saat kamu membeli keju parut, bersiap-siaplah terkejut. Kalau dibungkusnya tertulis selulosa, berarti kejumu mengandung bubur kayu. Tapi jangan khawatir, ini bisa dicerna. Selulosa ditambahkan agar keju tidak menggumpal. Kalau membeli wasabi di supermarket, mungkin yang kamu beli hanya lobak pedas. Wasabi asli lumayan sulit dibuat, sehingga biasanya diganti dengan lobak pedas dengan tambahan perasa dan pewarna. Kita terbiasa melihat saus ranch berwarna putih, tapi nyatanya sang produsen biasanya menambahkan titanium dioksida untuk membuatnya seputih tabir suryamu. Oh, produsen tabir surya juga menambahkan titanium dioksida ke produknya, sama seperti saus Caesar dan keju biru. Permen buah favoritmu mungkin berkilau karena dilapisi lilin karnauba. Banyak buah, terutama apel, punya lapisan tipis lilin ini juga. Bahkan, bukan hanya membuat permen dan buah-buahan tampak berkilau, lilin ini juga membuat mobilmu kinclong. Persik dan nektarin tampak berbeda, tapi sebenarnya keduanya adalah buah yang hampir sama. Jika gen bulunya lebih dominan, kita mendapatkan persik. Jika tidak, kita mendapatkan nektarin yang halus. Apel terasa lebih enak saat diiris karena sudah terpapar oksigen. Oksigen mengaktifkan enzim yang disebut polifenol oksidase yang bertanggung jawab mematangkan dan mencoklatkan apel. Hal yang sama terjadi saat kamu membenturkan apel. Oksigen masuk ke apel melalui celah-celah kecil dan apel mulai matang. Kamu suka coklat putih? Sebenarnya coklat putih sangat jauh dari coklat asli. Pada dasarnya, coklat putih adalah campuran gula, susu, vanila, dan mentega kakao. Mentega kakao pun tidak cukup sebagai coklat karena harus ditambahkan bubur atau bubuk coklat. Jeruk nipis dan lemon jauh berbeda. Lemon mengapung, sementara jeruk nipis tenggelam. Ini terjadi karena jeruk nipis lebih padat daripada lemon. 200 tahun lalu, saus tomat digunakan sebagai obat. Dulu, para dokter meyakini tomat punya banyak khasiat obat, sehingga saus tomat juga dianggap mujarab. Cabai chipotle bukanlah jenis cabai spesial, melainkan saudara kembar dari cabai jalapeno yang nikmat. Chipotle adalah cabai jalapeno yang dikeringkan dan diasap. Isi Oreo double stuffed atau krim double sebenarnya tidak double. Seorang guru matematika menimbang 10 Oreo biasa, 10 Oreo double stuffed, dan 10 Oreo mega stuffed. Ternyata Oreo double stuffed hanya 1,86 kalinya Oreo biasa. Satu-satunya produk yang tak pernah kedaluarsa, meski tidak disimpan di kulkas, adalah madu. Madu punya pH yang rendah dan tinggi gula. Itulah sebabnya organisme penyebab pembusukan tidak bisa hidup di dalam madu. Permen Skittles dan M&M itu diwarnai menggunakan kumbang. Pewarna makanan merah terbuat dari karmin yang dibuat menggunakan kumbang cochineal. Lipstik merah juga dibuat menggunakan kumbang ini. Allspice bukanlah campuran bumbu seperti yang kita bayangkan. Memang baunya agak seperti pala, kayu manis, dan cengkih. Tapi sebenarnya ini berasal dari satu buah. Buah itu juga disebut merica Jamaika dan dipetik dari pohon seperti ceri. Selai dan jelly pada dasarnya tampak sama, tapi ada perbedaan besar di antara keduanya. Selai terbuat dari buah-buahan, sedangkan jelly terbuat dari sari buah. Tanggal kedaluarsa air mineral bukanlah tanggal air akan membusuk. Sebenarnya air tidak bisa membusuk, tapi botolnya bisa. Seiring waktu, botol plastik itu mulai melarutkan bahan-bahan kimia yang lumayan berbahaya. Gula putih tidak berbeda dengan gula coklat. Perbedaan keduanya hanyalah gula coklat mengandung molase. Molase adalah produk tambahan berwarna gelap dan manis yang kamu dapatkan saat mengekstrak gula dari bit atau tebu. Air tonik bisa berpendar dalam sinar hitam UV. Air ini mengandung kina yang membuatnya pahit dan berpendar. Warna piring dan cangkir bisa memengaruhi persepsi makananmu. Sekelompok sukarelawan meminum coklat panas dari cangkir berwarna berbeda, tapi mayoritas mengklaim coklat panas dari cangkir oranye adalah yang paling enak. Sementara piring merah cocok untuk mereka yang sedang diet. Karena terlihat mengkhawatirkan, kamu akhirnya akan makan lebih sedikit.
Kue kering akan lebih berbahaya bagi gigimu dibanding gula. Bukan karena kandungan gulanya, melainkan asam yang merusak enamel gigi. Kue kering yang menempel menghasilkan asam itu. Lingkungan yang asam cocok bagi bakteri. Mereka akan berpesta di sela-sela gigimu. Stroberi dan raspberry secara teknis bukan beri. Keduanya punya biji di luar. Beri sejati menyimpan bijinya di dalam. Anggur, tomat, mentimun, terung, dan bahkan pisang adalah beri. Tadi aku bilang pisang adalah beri, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Pisang sebenarnya adalah beri yang tumbuh di tanaman herba. Jika ingin mematangkan pisang dengan cepat, masukkan saja ke kantong plastik berisi apel atau tomat. Keduanya menghasilkan gas etilen yang membantu mematangkan pisangmu. Kita semua tahu, apel yang kita beli di supermarket sudah lama dipetik. Sebelum tiba di supermarket, apel-apel itu bisa tidur selama 6 hingga 12 bulan dan tetap segar seperti baru. Semangka ada yang laki-laki, ada juga yang perempuan. Semangka laki-laki lebih tinggi dan berisi lebih banyak air, sementara yang perempuan tampak lebih pendek dan bulat. Mereka juga lebih manis. Salmon hasil budidaya di tambak sebenarnya berwarna putih. Agar terlihat seperti saudara liarnya yang secara alami berwarna pink karena sering menyantap udang, salmon yang dibesarkan di tambak diberi pewarna buatan. Bahkan, ada gosip yang beredar selama beberapa dekade tentang pabrik pengalengan yang punya banyak stok salmon putih yang tidak bisa dijual. Jadi, mereka memutar kecacatan ini dengan secara berani melabeli produk mereka dengan tulisan, dijamin tidak berubah menjadi pink di kaleng. Wah, mungkin kita bisa memakai cara yang sama untuk melabeli wasabi palsu? Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.